Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat MGM dimanapun berada, kita berjumpa lagi di sesi Curhat MGM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Dokter Cinta atau lebih akrab disapa DC. Masya Allah. Jadi emang di MGM itu ada UC ada DC ya. Kalau listrik kan AC/DC, kalau cinta itu UC dan DC. Dan pada kali ini seperti biasa kita akan bahas pertanyaan dari sahabat semua, yaitu tentang problematika rumah tangga, dan kali ini akan kita bedah sampai ke akar-akarnya, sampai ke bayangan-bayangannya ya, DC ya. Nah, ini pertanyaannya adalah menarik banget nih. Bagaimana agar kita tidak mudah terpancing marah kepada pasangan kita? Wah, sepertinya mewakili banyak banget ya. Gimana DC? Baik, gini, ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, kadang-kadang kita terpancing untuk bereaksi. Padahal reaksi kita itu punya tempat yang kita sebut nalar. Apakah saya kalau bereaksi seperti ini baik atau tidak dampaknya? Jadi harusnya kita tuh ada ruang menggunakan daya nalar, menggunakan imajinasi, menggunakan naluri, menggunakan kesadaran bahwa ketika saya akan bereaksi kepada sesuatu, pastikan kita tahu dampaknya. Itu yang menjadikan orang berhenti sejenak. Jadi tidak reaktif, tapi nanti responsible. Responsible itu responnya ability, responnya tanggapannya bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang marah akibat sesuatu tuh kadang-kadang lalu ia lari dari tanggung jawab. Soalnya kamu sih yang duluin. Lihat ya, lari dari tanggung jawab. Masalahnya dia bang, masalahnya keadaan. Semua sikap-sikap atas ketidakbaikannya tidak dikembalikan kepada dirinya, tapi dia lempar kepada yang lain bahwa karena merekalah saya sehingga bertindak marah. Nah, supaya kita tidak terpancing, pastikan kita punya imajinasi. Yang kalau saya bertindak sesuatu, bayangkan kalau saya tindakan begini, apa ya dampaknya? Jangan gitu. Nah, bilang jangan itu kenapa? Karena ada nurani yang akan menilai apakah baik ataukah tidak. Nah, orang-orang yang marah dan terpancing biasanya menganggap baik apa yang menjadi keputusan. Menganggap baik ya. Karena baik itu ada standarnya. Dia menganggap baik menurut standar dia. Makanya nurani kita anggap, kita bawa karena nurani itu prinsip-prinsip yang dasar. Baik nggak nih? Baik secara agama, baik secara syariah gitu. Bukan baik menurut ukuran dan standar diri masing-masing. Nurani itu kita situ. Makanya ada akhlak, ada agama. Kemudian nanti kita akan menggunakan secara sadar, kita putuskan. Jangan sampai kemudian kita bersembunyi di balik kata khilaf. Saya khilaf. Lu khilaf waktu kamu marah nempeleng itu, lu sadar nggak? Ya saya sadar sih, berarti kan nggak khilaf. Khilaf itu kan berarti nggak ada akal kan? Kalau nggak ada akal berarti dia terbebas dari hukuman. Puasa gitu, pagi-pagi jam 7 minum, aduh khilaf, batal nggak puasanya? Enggak, tapi kan nggak bisa, pok, khilaf, nggak bisa, Anda bertanggung jawab atas perbuatannya. Gitu, jadi jangan sampai kita berbuat terpancing seperti itu tadi. Yang pertama gunakan imajinasi, gunakan kesadaran kita, gunakan nurani kita. Lalu kemudian yang keempat itu bahwa semua keputusan akan kembali kepada diri kita. Secara bebas Anda menentukan, tapi fahami konsekuensinya. Orang-orang kadang-kadang bertindak sesuatu tapi tidak paham atas konsekuensinya. Nah itu yang pertama ya, ada 4 sisi itu yang harusnya dia bisa pegang. Yang kedua, sisi yang kedua, marah itu sebetulnya bukan dia yang membuat kita marah, tapi kita yang tidak bisa berdamai dengan diri kita. Jadi tidak ada orang yang bikin kita marah kecuali kita yang tidak bisa lega untuk menerima hal-hal yang tidak kita sukai. Itu susah. Karena kita biasanya marah itu ada akibat. Gitu. Saya marah nih akibat dari dia. Oh enggak. Kalau Anda lebih lega hatinya, maka Anda bisa legowo, nggak perlu marah. Gitu. Jadi bukan orang lain yang menyebabkan saya marah, tapi saya memutuskan bereaksi marah.
Jadi kembali kepada diri kan salahnya, bukan menyalahkan orang lain. Jadi tidak ada orang yang akan menjadikan kita marah kecuali kita kurang lega. Berarti harus berdamai dengan diri, bisa menasehati diri, bisa melihat persepsi dengan cara yang berbeda gitu. Melihat situasi-situasi dengan cara-cara yang harusnya, ini bikin marah nih kalau cara begini saya melihat, ganti cara melihatnya seperti apa. Kita diberikan kewenangan untuk itu, tapi jarang kita pakai. Kadang misalkan lupa nih, tiba-tiba lagi capek, kadang untuk berpikir ke situ tuh lupa itu gimana? Iya, makanya lupanya keseringan nanti hilap tadi. Iya, makanya ketika terjadi sesuatu yang memang pada saatnya kita seperti nggak bisa mengendalikan, langkah yang paling mudah diam. Yang paling mudah diam, elus dada dulu, diam. Di situ pembayangan kita gunakan. Kalau saya begini-begini, enggak. Kalau saya begitu-begitu, enggak. Ada gini, ada. Bayangkan kita diberi kewenangan untuk itu. Binatang nggak punya. Manusia punya. Berarti kalau nggak gitu dulu ya resikonya seperti binatang nanti ya? Nah, iya, gitu. Otak limbiknya nanti yang akan dominan. Otak limbik itu reaktif. Otak limbik itu reaktif, makanya seperti reaksi para binatang. Limbik itu refleks ya? Refleks. Oh. Jadi kalau terjadi sesuatu, dia lari. Langsung. Terancam, dia siap untuk menerkam. Gitu. Itu karakter-karakter begitu, karakter binatang. Dan di kita ada. Di manusia ada. Tapi kalau kita langsung ke neokorteks di sini di otaknya, kita bereaksi dengan imajinasi. Binatang nggak punya imajinasi, kita punya imajinasi. Kalau begini, kalau begitu, kalau nggak bisa begitu, langkah pertama diam dulu. Apa iya harus gini, harus gitu. Nah, ketika dia dalam keadaan diam, nanti kesananya atur napas yang baik itu dengan sendirinya. Darah itu akan turun dari kepala nih, turun. Nggak ngumpul di sini, nggak naik pitam, naik darah namanya kan. Istilahnya sampai begitu tuh, naik pitam, naik darah, karena semua ngumpul di sini dan jadi panas. Tapi ketarik napas, lebih turun. Makanya dianjurkan kita untuk terbahan tuh begitu. Tuh, lagi berdiri, duduk. Masih marah juga, berbaring. Karena begitu harus turun, darahnya harus turun. Kalau kita nggak bisa mengendalikan cara emosi kita segala macam, gunakan gitu. Tarik napas, perlahan-lahan, turunlah. Kalau sudah dalam keadaan berdiri terus duduk masih juga marah, ya wis lah tidur gitu ya. Sampai di bawah dalam keadaan tidur bisa nggak? Ya bisa saja gitu. Yang nggak bisa tidur yang marahnya. Kalau sudah marah tuh nggak bisa tidur. Tapi kalau orang yang ingin melepaskan marahnya, itu bisa saraf-sarafnya bisa kendor, dan dalam kendornya itu bisa merasakan kenikmatan. Bisa tidur lebih nyenyak. Orang yang nggak marah, orang yang mau marah tapi tidak melakukan marahnya, saraf-sarafnya lebih sehat. Gitu. Jadi saya sarankan ketika itu jangan terpancing, tarik napas, lahan, turun, gitu. Berdamailah dengan diri. Iya. Dan ini mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin dari sahabat itu terkait ini adalah mungkin tujuannya tuh baik. Marah itu kan ada sesuatu yang mungkin dia kok kurang melakukan itu, atau mungkin sesuatu yang diulang-ulang. Nah itu gimana itu? Apakah memang harus marah atau? Iya, marah boleh tapi elegan. Marah boleh tapi elegan. Gimana tuh? Jadi marah itu jangan sampai merendahkan dirinya. Kebiasaannya orang marah merendahkan dirinya, bukan merendahkan orang yang dimarahi. Satu kesempatan ada karyawan itu dimarahi sama bosnya. Saya tidak melihat bahwa bosnya itu hebat, tidak. Saya melihat bawahannya ini dia orang yang baik. Dia menerima marah bosnya dengan cara-cara yang baik. Terus saya katakan kepada dia, bukan Anda yang direndahkan, tapi bos Anda sedang merendahkan dirinya. Lihat ya, orang marah kadang-kadang merendahkan dirinya. Marah itu bisa elegan. Sama seperti kita membenci sesuatu bisa dengan cara-cara yang baik. Jadi sepertinya kita itu kadang-kadang terjebak di dalam cara. Marah harus tegas, harus keras gitu. Tegas itu nggak harus keras. Tegas itu bisa lembut. Tegas itu bisa halus. Saya penasaran gimana itu katanya. Biasanya begini. Pak, itu kan biasanya kalau malam mingguan kita kan, gimana? Jangan. Pertama gitu tuh, jangan. Tapi teman-teman udah nungguin, Pak. Saya mau jalan-jalan. Loh jangan, nanti kalau kamu begitu, ya kita ajarkan nih. Bakal begini, bakal begitu. Itu mengajarkan secara elegan. Marahnya diajarkan dengan cara elegan.
dia masih tetap juga ngotot, ya sudah, tanggung jawab ya. Tidak hanya di dunia lo tanggung jawabmu sampai ke akhirat. Bahkan amalmu akan tercatat. Kalau kamu masih maksa juga, oke, jangan pulang. Tapi bilangnya begitu, itu elegan, jangan pulang. Karena tidak ada di ruangan ini orang yang akan merendahkan diri. Di rumah ini ingin memuliakan. Maka kalau ingin mulia, ingin jadi penghuni rumah ini, jadilah mulia. Itu kan elegan, bagus omongannya. Jangan bilang, jangan, awas kalau jangan pulang. Nah, itu kan caranya saja ya. Kita tidak menemukan cara-cara yang baik. Gitu. Baik. Jadi marah tidak harus merendahkan diri. Cara-cara elegan, cara-cara yang baik, dan itu lebih enak didengar. Masya Allah. Dahsyat banget. Masya Allah, sahabat, sudah kita dengarkan apa yang Desi paparkan, dan itu benar-benar membuka pikiran ya. Saya juga terbuka, dan saya yakin sahabat juga mendapatkan manfaatnya. Kalau sahabat suka dengan video ini, merasakan manfaatnya, silahkan share ya kepada sebanyak-banyaknya, bisa di status WA, Facebook, dan pokoknya dimanapun dah ya, di share. Ketika ngobrol, boleh nih ada temannya yang kelihatan kurang rukun sama pasangannya, coba di share gitu kan. Itu niat menolong seperti itu, maka insya Allah kita juga akan ditolong ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah, dan seperti biasa, di mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang